Kami ucapkan selamat datang kepada anggota Komisi 6 DPR RI, Bunda Haja Syarifah Syuraida Harum, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, beserta istri dan rombongan di Gedung 2 Auditorium Kampus Nusantara Universitas Gunadarma, kampus pertama di Gerbang Nusantara. Dan kami informasikan juga kepada seluruh tamu dan undangan untuk tidak mengaktifkan nada dering handphone Anda atau memposisikan pada mode hening atau senyap. Terima kasih, karena sesaat lagi acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin MC mengingatkan kembali salam penajam Pasir Utara. Kalau MC bilang, ise kabar taka, boleh tamu dan undangan menjawab buen dan disambung dengan alhamdulillah. Boleh kita cek sound untuk menambah semangat pada malam hari ini. Ise kabar taka Gunadarma. Baik, saya Adi Asmara, Master of Ceremony. Pada malam hari ini, sebelum menyapa tamu dan undangan yang terhormat, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Belum Bapak. Kalau di PPU dijawab dengan buen Bapak, boleh. Oke. Pergi ke Penajam melihat pelabuhan. Buen. Speed dan klotok tampak berjajar.
Hari ini jadi momen yang membanggakan launching Gerbang Nusantara yang kita gelar. Yang terhormat dan yang kami muliakan, anggota Komisi 6 DPR RI Bunda Haja Syarifah Suraida Harum, tentunya sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur. Selamat malam Bunda. Yang kami hormati Gubernur Kalimantan Timur Dr. Haji Rudi Masud SEME. Selamat malam Bapak. Yang kami hormati Wakil Gubernur Kalimantan Timur Bapak Insinyur Haji Seno Aji MSI beserta istri Nyonya Haja Wahyu Seno Aji. Yang kami hormati Ketua Otorita Ibu Kota Nusantara yang diwakili oleh Direktur Pelayanan Dasar Otorita Ibu Kota Nusantara Bapak Dr. Suwito SKM Magister Kesehatan. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Bapak Dr. Andes Haji Baharudin Muin. Yang kami hormati Bupati Penajam Pasir Utara Bapak Haji Mudiat Nur Esud. Yang kami hormati Wakil Bupati Penajam Pasir Utara Bapak Abdul Waris Muin beserta istri Ibu Dr. Indrayani MPD, tentunya selaku Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara Bapak Raup Muin. Yang kami hormati Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara Bapak Haji Syahrudin M. Nur SE MSI. Yang kami hormati Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara Bapak Haji Andi Muhammad Yusuf SHMM. Dan tentunya yang kami hormati seluruh anggota DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang kami hormati Direktur Bisnis dan Syariah Bank Kaltimtara Bapak Muhammad Edwin. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara beserta istri. Yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang kami hormati Rektor Universitas Gunadarma Ibu Profesor Dr. ES Margianti SEMM beserta jajarannya yang malam hari ini bergabung melalui Zoom meeting di Auditorium Gunadarma Kampus Nusantara. Yang kami hormati para asisten, staf ahli, dan unsur pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dan yang kami hormati para asisten, staf ahli, dan unsur pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang kami hormati pimpinan perbankan, pimpinan perusahaan, direktur BUMD Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan yang kami hormati, yang kami sayangi, camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Penajam Pasir Utara, serta seluruh hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di Gedung 2 Auditorium Kampus Nusantara Universitas Gunadarma dalam acara launching logo dan tagline City Branding Kabupaten Penajam Pasir Utara Gerbang Nusantara pada malam hari ini, Rabu tanggal 17 September 2025. Identitas ini bukan sekedar perubahan nama atau logo, tetapi wujud dari semangat baru, kesiapan kita untuk menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. Bersama masyarakat kita akan menjadikan Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai simbol kemajuan, persatuan, dan kesejahteraan. Gerbang Nusantara adalah kita. Dari sini kita membuka jalan menuju Indonesia Emas 2045. Dan acara malam hari ini juga disiarkan langsung melalui UGTV,
Balikpapan TV, Smart FM, dan tentunya melalui channel Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Pemkab Penajam Pasir Utara. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Sebagai ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas terlaksananya acara ini, marilah kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Bapak Haji Joko Warisito SAI. Dengan hormat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan izinkan kami memimpin doa secara Islam. Dan bagi yang beragama lain, dipersilahkan menyesuaikan. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamda yu'an bi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, Tuhan seru sekalian alam, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, penguasa seluruh alam. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Allahumma ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami semua menadahkan tangan memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas ridho dan karunia-Mu yang telah mempertemukan kami dalam acara launching logo dan tagline City Branding Kabupaten Penajam Pasir Utara Gerbang Nusantara. Allahumma ya Allah, ya Qawiyyu ya Aziz, wahai Zat yang Maha Perkasa, saat ini kami hadir di Aula Kampus Universitas Gunadrama Penajam Pasir Utara dalam rangka launching logo dan tagline City Branding Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai Gerbang Nusantara yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Maka dengan ini ya Allah,
Berkahilah dan berikanlah kami kemampuan dalam upaya meningkatkan kualitas dan citra positif serta menampilkan ciri khas Kabupaten Penajam Pasir Utara melalui logo dan tagline Cinti, branding Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai gerbang Nusantara. Dan jadikanlah ini semua sebagai media promosi potensi daerah yang mewakili semangat, mewakili harapan dan karakteristik warga Kabupaten Penajam Pasir Utara. Allahumma ya Allah, ya Qawiyyu ya Qayyum. Sesungguhnya kami mohon kepadamu akan keselamatan dan bekerja dan berusaha, serta keselamatan dalam beragama. Tetapkanlah kami dalam iman dan takwa yang menjadi dasar bagi kami dalam bekerja. Demikian juga kepada para pimpin kami, ya Allah. Berikanlah mereka kesehatan dan keselamatan. Hadirkan kami semua. Hindarkan kami semua dari mara bahaya dan bimbinglah kami dalam bekerja dan berusaha. Allahumma ya Allah, kami hanya bisa menjalankan ikhtiar dan usaha. Kami hanyalah insan lemah tanpa daya. Hanya Engkaulah yang Maha Kuasa menentukan segalanya. Oleh karenanya ya Allah, limpahkanlah kepada kami kelapangan dan kemudahan serta kemampuan untuk berpikir jernih dan bekerja dengan baik. Satukanlah energi dan potensi kami menjadi satu kekuatan besar, sehingga mampu berprestasi dalam membangun daerah kami khususnya Penajam Pasir Utara Indonesia dan Penajam Pasir Utara sebagai gerbang Nusantara. Allahumma ya Allah ya Ghafar ya Ghafur, dua hajat yang maha mulia lagi maha pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ayah dan bunda kami, dosa kesalahan guru-guru kami, serta kesalahan para pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan para penduru kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina fi umuri dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Gunadarma kepada Ibu Profesor Dr. E.S. Margianti SEMM dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Dr. Haji Rudi Masud, SME, beserta segenap jajaran dan pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Kaltim. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Penajam Pasir Utara, Bapak Haji Mudyat Nur Eshud, beserta segenap jajaran dan pimpinan OPD, Kabupaten PPU. Yang saya hormati Bapak Ali Mudin, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat IKN, yang hadir juga melalui Zoom, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Suwito, Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang ada di ruang ini yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu, juga dari Ibu dari Komisi dari DPR tadi juga ada. Kemudian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, segenap jajaran keluarga besar Universitas Gunadarma, dan tentu saja para pemirsa UGTV ataupun pemirsa dari TV Balikpapan dan beberapa media komunikasi lainnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Ise kabar taka. Pertama-tama, tentunya marilah kita tidak hentinya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
yang atas perkenannya kita dapat berkumpul di bersama melalui Zoom ataupun melalui TV dan juga sekaligus hadir di auditorium Gedung 2. Sungguh merupakan sebuah kehormatan bagi kami semua, kehormatan dan penghargaan bahwa Bapak Gubernur dan Bapak eh, Bupati beserta segenap jajaran dapat hadir dan memilih Auditorium Gunadarma sebagai tempat untuk launching eh, eh, tagline ataupun city branding dari kabupaten yang kita cintai bersama ini. Luar biasa, selamat untuk kita semua tentunya, dan juga tentunya dalam hal ini eh, buat Gunadarma ataupun buat segenap jajaran ataupun masyarakat di Penajam Pasir Utara juga merupakan kebanggaan serta kehormatan tersendiri. Dan itu secara tulus, secara ikut bahagia kami mengucapkan selamat atas peluncuran yang nanti akan disampaikan. Hari ini sungguh merupakan hari yang sangat berbahagia bagi kami semua karena saat ini dari pagi sampai malam ini penuh dengan acara yang sangat berkah bagi Universitas Gunadarma khususnya, yaitu kami melakukan eh, visitasi untuk akreditasi 2 program studi, kemudian ada eh, penerimaan mahasiswa baru, acara penerimaan mahasiswa baru, dan juga ada sosialisasi untuk program eh, S2 untuk di Gunadarma. Dan tentu saja sebagai penutup yang luar biasa adalah acara untuk launching pada kesempatan ini. Alhamdulillah, dan ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang juga menunjukkan bahwa ini menjadi langkah awal yang baik untuk kita hadapi pada langkah-langkah ke depan. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya atas perhatian, bantuan dari Bapak Gubernur, Bupati, dan juga tentu saja dari OIKN yang telah membantu dengan berbagai bantuan yang sangat nyata, yaitu mendapat beasiswa untuk para mahasiswa luar biasa. Insya Allah Tuhanlah yang membalas uh, semua kebaikan Bapak Ibu sekalian. Dan pada kesempatan ini saya sadari bahwa di sini sudah larut malam. Sebetulnya saya ingin banyak sekali cerita mengenai Gunadarma dan lain sebagainya. Karena kampus N ini adalah merupakan kampus lokasi ke-14. Jadi dari A sampai N itu 14. Dan insya Allah juga 14 ini termasuk N1 dan N2 di IKN N1 dan N2. Kemudian juga pada tanggal 29 September yang akan datang, kami juga merencanakan untuk melakukan kuliah perdana untuk program studi master dan doktor internasional, di mana nanti akan ada kuliah umum dari para profesor dari Université de Bourgogne dari Prancis, dan itu adalah merupakan mitra dari Gunadarma sudah sejak 30 tahun yang lalu. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk acara yang akan datang ini, dan juga saya kira juga nanti Bapak Ibu sekalian akan diundang untuk hadir karena ini dilakukannya di kampus IKN, di mana gedungnya baru jadi sepertiga, sudah sampai 7 lantai, tapi kita akan memakai untuk acara itu hanya lantai 1 dan lantai 2. Mohon maaf bahwa saya tidak terlalu banyak menyampaikan berbagai hal, tapi penghargaan, ucapan terima kasih, dan juga doa semua, semoga yang apa kita lakukan ini semua menjadi ibadah dan mendapat selalu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, selamat atas peluncuran yang akan dilakukan. Juga insya Allah Gunadarma sudah menjadi warga dari PPU dan otomatis juga OIKN, dan tentunya menjadi warga dari Kaltim. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan pada persiapan yang telah dilakukan, tapi itulah yang dapat kami lakukan secara maksimum. Dan juga kebetulan tagline Gunadarma saat ini adalah yang terakhir adalah Gunadarma untuk Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami senang kalau mendapat tugas seperti ini, dan juga sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf. Insya Allah ke depan kita akan perbaiki lagi. Sekian sambutan saya, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, sebagai informasi kita bersama, Universitas Gunadarma sudah bekerja sama dengan Bank Kaltim Tara untuk beasiswa Nawasena, mahasiswa dari Universitas Gunadarma yang tersalurkan melalui rekening Bank Kaltim Tara cabang Penajam Pasir Utara. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya
yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bupati Penajam Pasir Utara kepada Bapak Haji Mudiat Nur Eshud. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Isai kabar taka. Alhamdulillah. Yang kami hormati, kita banggakan Bunda Haja Saripah Suredahnum selaku anggota Komisi 6 DPR RI. Kemudian yang kami hormati Bapak Gubernur Kalimantan Timur Dr. Haji Rudi Mas'ud SEME. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur Insinyur Haji Seno Aji MSI beserta istri Nyonya Hajah Wahyu Seno Aji. Yang kami hormati Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang diwakili oleh Direktur Pelayanan Dasar Bapak Dr. Suwito SKM MKes. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Kaltim yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Haji Bahrudin Muin. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati PPU Bapak Abdul Waris Muin beserta istri. Yang kami hormati Ketua DPRD, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang kami hormati Direktur Bisnis dan Syariah Bank Kaltim Utara Bapak Muhammad Edwin. Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang kami hormati Rektor Universitas Gunadarma Ibu Profesor Dr. S. Margianti SEMM beserta jajarannya. Yang kami hormati para asisten, staf ahli dan unsur pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur. Yang kami hormati para asisten, staf ahli dan unsur pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kepala Kantor Kementerian Agama PPU, pimpinan perbankan, pimpinan perusahaan, Direktur BUMD di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, para camat, para lurah, kepala desa se-Kabupaten PPU, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Marilah kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia hari ini dapat berkumpul dalam acara bersejarah launching logo dan tagline City Branding Kabupaten Penajam Pasir Utara, Gerbang Nusantara dalam keadaan sehat walafiat. Ini Gerbang Nusantara ini banyak artinya nih. Bisa gerakan pembangunan Nusantara atau gerakan bangkit Nusantara, banyak, mudah-mudahan seperti yang kita harapkan. Bapak Gubernur, Bapak Wagub dan seluruh hadirin undangan yang saya hormati, malam ini kita akan meluncing sebuah identitas baru yang bukan sekedar nama atau logo. Gerbang Nusantara adalah wujud semangat baru, pernyataan jati diri sekaligus tekad kita bersama untuk menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. Logo dan tagline hanyalah visual, namun di baliknya terkandung banyak makna bahwa Penajam Pasir Utara tidak lagi berdiri di pinggiran sejarah, tetapi siap berdiri tegak di garda depan perubahan peradaban Indonesia. Gerbang Nusantara adalah simbol peradaban, pintu yang terbuka sekaligus pintu yang menjaga. Sebagai pintu yang terbuka, PPU menyambut arus perubahan, investasi, kolaborasi dan kemajuan. Sebagai pintu yang kokoh, PPU menjaga nilai, budaya, sumber daya, serta kesejahteraan masyarakat agar pembangunan dirasakan semua, bukan hanya segelintir orang.
Gerbang Nusantara menegaskan bahwa PPU bukan lagi sekedar serambi penyambut, melainkan gerbang utama peradaban bangsa, simpul penghubung antara Kalimantan Timur dan Nusantara, antara tradisi dan modernitas, antara lokal dan global, antara hari ini dan cita-cita Indonesia Emas 2045. City branding ini lahir dari kajian mendalam dari suara masyarakat dan aspirasi para pemangku kepentingan. Setiap unsur logo dan tagline kita memiliki makna padi, ikan, dan rusa, melambangkan kemakmuran, ketahanan pangan, kekayaan bahari, dan kearifan lokal. Lengkung-lekuk garis mencerminkan harmoni sungai, laut, dan hutan, sekaligus dinamika pembangunan yang terus bergerak. Warna merah, kuning, hijau melambangkan keberanian, kemakmuran, dan kesuburan. Tagline Gerbang Nusantara menegaskan PPU sebagai pintu masuk peradaban baru, wajah pertama IKN, simpul penghubung Indonesia, dan saksi lahirnya sejarah baru bangsa. City branding ini adalah pernyataan bahwa kita siap, kita mampu, dan kita percaya diri untuk berdiri di garis depan perubahan. Bapak Gubernur dan seluruh tamu undangan yang berbahagia, Gerbang Nusantara adalah pernyataan bahwa kita siap, bahwa kita mampu, bahwa kita percaya diri untuk berdiri di garis depan perubahan. Gerbang Nusantara bukan hanya simbol visual, melainkan janji masa depan, janji bahwa dari tanah inilah Indonesia akan melangkah maju menuju kejayaan Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, untuk mewujudkan peran besar tersebut, kita harus memastikan 3 hal pokok, yaitu pertama, kesiapan infrastruktur, yang kedua, kualitas sumber daya manusia, yang ketiga adalah keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Selain itu, tata kelola pemerintahan kita harus transparan, akuntabel, dan berbasis digital agar pelayanan publik semakin cepat, efisien, dan responsif. Melalui forum ini juga saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, dan menyusun langkah konkret kita, dan kita harus menjadikan Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai contoh daerah yang mampu memanfaatkan peluang pembangunan nasional tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal, budaya, dan kearifan masyarakat. Izin Pak Gubernur, kemarin kami melakukan audiensi dengan Bapak Kepala Bappenas setelah berkoordinasi dengan Ketua Komisi 2, Pak Sripki, dan juga Kementerian Dalam Negeri. Akhirnya kami membentuk tim yang namanya ingin menjadikan PPU sebagai, kami mengajukan diri sebagai kawasan strategi pembangunan nasional. Oleh Bapak Kepala Bappenas, Pak Profesor Dr. Rahmat Pambudi, kami membentuk tim. Nah, tim ini terdiri dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, kemudian oleh Kepala Bappenas itu diwakili oleh Deputi Infrastruktur IKN, dan staf khusus Bapak Rahmat Pambudi, Pak Himawan, mantan Sekjen Bappenas. Itu sudah kita buatkan SK-nya dan kita sudah saling koordinasi. Mudah-mudahan kalau kami nanti ditetapkan sebagai kawasan strategi pembangunan nasional dengan didukung oleh Provinsi Kalimantan Timur dan juga UIKN, tentunya kita ingin seperti daerah lain juga mendapatkan fiskal khusus. Nah, fiskal khusus yang kami harapkan nantinya kedepannya supaya lebih kompleks, kami ingin bersama-sama nanti dari Provinsi Kalimantan Timur dan juga UIKN, yang mana kami ingin melakukan nanti hari Jumat besok kita akan berkoordinasi bersama supaya sebagai kawasan strategi pembangunan nasional yang kami ajukan ini bisa lebih sempurna. Jadi kami ingin nanti kita melibatkan juga provinsi nanti Pak Wakil, Pak DPR, Pak Sekda, dan juga OIKN, sehingga kita bisa merumuskan, karena kita ini PPU ini merupakan wilayah yang mengelilingi KIPP lah. Kalau kita berbicara
IKN-nya kan masih ada wilayah delinasi lainnya, tapi kalau KIPP itu secara keseluruhan dikelilinginya masih di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sehingga jangan sampai nanti IKN itu nanti disebut nanti tempat dari dulu disebut orang jin buang anak. Nah, kita berharap dengan menjadikan kawasan strategi pembangunan nasional, PPU bisa selaras dengan pembangunan IKN. Sehingga kemudian ketika orang memandang IKN dengan luar biasa seperti tadi kita lihat, kita berjalan di sana luar biasa infrastrukturnya, memandang Penajam juga enak dilihat. Bagaimanapun karena pintu gerbangnya adalah Penajam, harusnya yang namanya pintu gerbang itu cantik. Nah, kita ingin seperti itu karena nanti jangan sampai orang berpikir pemindahan ibu kota ini masih terlalu berat menurut mereka. Makanya kita harus mempercantik Kabupaten Penajam Pasir Utara. Akhirnya mari kita rawat identitas baru ini dengan persatuan, kerja keras, inovasi dan doa. Dari sini kita bawa PPU menuju unggul, berkeadilan, sejahtera dan berdaya saing. Dari sini kita buka jalan menuju Kalimantan Timur yang sukses. Gerbang Nusantara adalah jalan kita bersama menuju Indonesia Emas 2045. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menutupnya dengan pantun. Mentari terbit warnanya cerah, sinar membentang ke penjuru mata. Gerbang Nusantara lahir dengan indah membawa PPU semakin jaya. Burung enggang terbang berpasangan, hinggap di dahan menatap cakrawala. City branding jadi kebanggaan membangun PPU untuk sejahtera bersama. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Kalimantan Timur sekaligus melaunching secara resmi logo dan tagline City Branding Kabupaten Penajam Pasir Utara Gerbang Nusantara kepada Dr. Haji Rudi Masud SME dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda tak dalam, air yang tenang seperti berlian. Izinkan kami mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati, kami sayangi dan kami cintai anggota DPR RI, Dapil Kalimantan Timur, anggota Komisi 6 sekaligus tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur. Saya selalu berpesan kepadanya, janganlah kau di depanku karena kau bukan pemimpinku. Janganlah kau di belakangku karena kau bukan pengikutku. Tapi tetaplah kau di sampingku karena kau adalah pendampingku. Haja Sarifah Sureda Harum, asli putri
Penajam Pasir Utara. Tepuk tangan dulu buat beliau. Yang kami hormati, kami banggakan, kami andalkan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Insinyur Haji Seno Aji MSI, beserta dengan Permaisuri Haja Nyonya Wahyu Seno Aji. Terima kasih banyak Pak Wagub dan Ibu mendampingin melihat bagaimana situasi dan kondisinya Kalimantan Timur langsung dengan data primer, bukan data sekunder apalagi data tersier. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur atau yang diwakili dengan anggota DPRD Dapil PPU Pasir, abang saya tercinta ini, Dr. Andes Haji Baharudin Muin. Tepuk tangan dulu buat beliau. Harus dijagakan dah PPU dan pasirnya. Yang kami hormati jajaran Forkopimda Kalimantan Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati Rektor Universitas Gunadarma Profesor Dr. ES Margianti SEMM yang baru saja tadi menyampaikan sambutannya secara daring. Yang kami hormati Wakil Rektor 4 Universitas Gunadarma Profesor Dr. Didin Mukodim MM. Yang kami hormati, kami banggakan Bupati Penajam Pasir Utara Haji Mudiat Nur Eshud. Tepuk tangan dulu buat Pak Bupati. Terima kasih Pak Bupati. Yang kami hormati Wakil Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Waris Muin beserta dengan Permaisuri. Yang kami hormati Sekretaris, banyak banget ini, Sekretaris Daerah Penajam Pasir Utara Dr. Andes Haji Tohar MM beserta dengan Permaisuri. Yang kami hormati Direktur Pelayanan Dasar OIKN Dr. Suwito SKM MKes. Yang kami hormati Ketua DPRD Penajam Pasir Utara Raub Muim. Ada orangnya? Wah, ada di depan ini. Terima kasih Ganda. Perlu dikawal ini. Yang kami hormati Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi DPRD Penajam Pasir Utara Haji Saharudin M. Nur SEMSI. MSI ini bukan hanya Master Science, tapi bahasa yang paling tersohor itu masih satu istri. Yang kami hormati Wakil Ketua 2 DPRD Penajam Pasir Utara Haji Muhammad Yusuf SHMM. Yang kami hormati Kapolres Penajam Pasir Utara AKBP Andreas Alek Danantara. Wah, saya kira tadi ini yang punya Danantara ini. SIKMM MTR Sow. Wah, keren ini Pak Andreas. Selamat datang Pak Kapolres. Selamat bertugas. Dijaga bahwa PPU dan IKN tetap kondusif. Yang kami hormati Kepala Pengadilan Agama Penajam Pasir Utara Bapak Patohoridlo Al-Ghani. Yang kami hormati Dandim 0913 Penajam Pasir Utara diwakil dengan Pasiops Letu Dwi Erik Basilika. Wah, saya kira Basilika itu cuma apa namanya, rudal itu aja, rudal Basilika. Rupanya ada juga kawan kita ini. Yang kami hormati para asisten dan jajaran kepala perangkat daerah di pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih banyak. Saya mengenang jelas dan mengingat jelas yang hadir. Yang jelas tak akan lari gunung dikejar. Ingin memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, para pimpinan perbankan BUMD, BUMN, lembaga organisasi politik, kemasyarakatan, pemuda, pemuka adat, serta tokoh masyarakat, termasuk juga mahasiswa yang hadir. Tepuk tangan dulu buat mahasiswa kita ini. Serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama sebelum saya mengucapkan pantun, perlu kita melestarikan adat istiadat yang ada di Penajam Pasir Utara. Ise kabar taka? Alhamdulillah. Kasih pantun dulu. Pergi ke pasar membeli kelapa. Singgah sebentar di kota PPU. Hari ini kita sambut gembira, gerbang Nusantara hadir semangat baru. Alhamdulillah,
Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana atas rahmat dan karunia-Nya serta nikmat sehat kita bisa berkumpul bersama-sama di kampus Universitas Gunadarma Penajam Pasir Utara dalam rangka peluncuran logo dan tagline City branding Kabupaten Penajam Pasir Utara, yaitu Gerbang Nusantara. Tentu ini bukan hanya soal sebuah logo, tetapi adalah sebuah simbol jati diri, semangat optimisme masyarakat Penajam Pasir Utara sebagai pintu masuk menuju ibu kota Nusantara. Bapak Wakil Rektor, saya melihat universitas ini pertama saya takjub. Tentu atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kami memberikan apresiasi yang luar biasa. Kenapa saya memberikan apresiasi? Pertama, kita telah membangun yang namanya ada 3 di situ. 3 slogan yang harus kita sematkan. Pertama adalah 3 performance, yaitu performance fisik. Fisiknya sudah luar biasa. Sekali lagi kami bangga terhadap manajemen dan Universitas Gunadarma ini. Betul fisiknya sudah ada. Yang kedua, tidak hanya 1 gedungnya, 2 bahkan juga on progress yang ada di IKN, OIKN. Sekali lagi terima kasih yang tak terhingga. Dan bisa bekerja dengan Bandung Bondowoso. Bulan 6 kemarin kami datang ke situ, alhamdulillah masih cuma rangka saja. Sekarang katanya minta untuk diresmikan untuk bulan 9 nanti. Betul begitu Pak ya? Wah, terima kasih banyak Prof. Insya Allah kita siap untuk memberikan support. Yang pertama tadi adalah performance fisik. Yang kedua adalah performance PC. PC-nya sudah luar biasa sebagai Gerbang Nusantara. Dan saya yakin sekali di dalam melaksanakan kegiatan investasi dan pembangunan universitas ini, tentu Badan Penelitian dan Pengembangannya sudah benar-benar melaksanakan survei sebaik-baiknya. Dan saya ingin menyampaikan pertama, Pak Prof beserta dengan seluruh jajaran, saya rasa ini benar-benar suatu ide dan gagasan yang sebagai instrumen untuk membangun ibu kota Nusantara ini. Akses jalan segera kita bangun semuanya, akan menghubungkan 4 kabupaten, bahkan 2 provinsi, bahkan 2 negara. Yang pertama adalah Kabupaten Kutai Barat. Untuk menuju dari Bongan sampai ke Sotek ada 4 kabupaten yang kita lalui. Yang pertama adalah Kabupaten Kutai Barat, yang kedua adalah Kutai Kertanegara, yang ketiga adalah Kabupaten Pasir, dan yang terakhir adalah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Untuk sampai dengan ke ibu kota Nusantara. 2 provinsi ada di mana? Yang pertama adalah Murung Raya yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi kami meyakinin bahwa kerja keras itu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Jadi kalau Gunadarma di sini adalah universitas yang pertama yang menyiapkan, menancapkan kukunya sedalam-dalamnya untuk membangun Gerbang Nusantara ini, tentu bukanlah, sekali lagi bukanlah hal yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Yang kedua adalah Kabupaten Malinau. Kabupaten Malinau itu ada di Kalimantan Timur bagian utara. Satu-satunya aksesnya untuk menuju ke tempat ini yang paling dekat itu adalah melalui Mahakam Hulu. Mahakam Hulu itu yang paling dekat adalah ke Penajam Pasir Utara, tepatnya di OIKN ini. Mengapa demikian? Pertama, akses jalannya insya Allah tahun ini akan selesai. Jadi Mahakam Hulu kalau ke Kutai Barat akses jalannya akan langsung connect. Dan dari sini kalau jalannya jalan normal, artinya jalan existing yang dipergunakan, untuk sampai ke sini paling cepat itu 12 jam. Kalau yang existing, karena dari Samarinda ke Kutai Barat jaraknya adalah 350 km. Baru sampai Samarinda, belum sampai sini. Kalau sampai di sini 500 km.
Tapi kalau menggunakan jalannya adalah Bongan Sotek, jaraknya tidak lebih daripada 103 km. Dua negara yang mana lagi? Dua negara itu adalah pertama Malaysia. Yang kedua adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, kalau saudara-saudaraku pingin jalan-jalan ke Brunei, pesawatnya 1 minggu 3 kali. Dari Balikpapan ke Brunei. Tapi yang banyak orang Brunei yang datang ke sini. Karena di Brunei tidak ada apa-apa. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak. Itu baru 2 performance-nya. Yang ketiga adalah performance value. Jadi performance value-nya, nilainya memang sudah sangat luar biasa. Insya Allah saya yakin ini adalah investasi yang luar biasa. Kita kalau membangun dengan menggunakan sumber daya alam itu akan habis. Tapi yang paling hebat adalah kita membangun sumber daya manusia. Ini Universitas Gunadarma, sekali lagi saya sangat memberikan apresiasi karena yang mampu memutuskan rantai kemiskinan dan kebodohan itu adalah pendidikan. Saya datang pada saat itu ke Lisbon, Portugal. Portugal itu tahun 1280-an sudah punya universitas dan mereka sudah punya literatur. Yang ada di Oxford University tahun 1200 mereka sudah punya universitas. Sampai hari ini 3 besar dunia. Bahkan sometimes nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tetapi ada yang lebih hebat lagi. Yang lebih hebat itu Gunadarma juga sudah hebat untuk Indonesia. Tahun 1991 sudah ada. Jadi terima kasih banyak Prof. Tadi sempat cerita sedikit. Tapi ada yang lebih hebat, yaitu adalah Maroko. Maroko pertama sekolahnya udah gratis. Walaupun mereka termasuk kategori negara miskin. Pendapatan income per kapitanya tidak lebih daripada 4.000. Mungkin tidak lebih dari 4.300 US dollar per year setiap tahunnya. Tapi sekolahnya gratis mulai dari TK sampai dengan S3. Begitu juga dengan kesehatannya. Dan infrastrukturnya luar biasa. Padahal mereka adalah negara miskin. Tetapi ada tetapinya. Ternyata mereka telah memiliki universitas sejak tahun 800-an. Jadi Maroko tahun 800-an sudah punya universitas. Luar biasa. Dan hari ini ibu kota Nusantara dengan adanya hadirnya Gunadarma Universitas nomor pertama, yang pertama dan ternama di ibu kota Nusantara ini telah membangun performance tiga-tiganya. Baik itu adalah fisik, visi maupun value. Sekali lagi tepuk tangan buat Universitas Gunadarma. Hadirin yang berbahagia, kita tahu bahwa kehadiran kampus di daerah penyangga ibu kota Nusantara ini adalah investasi yang begitu besar untuk masa kini dan masa depan. Universitas Gunadarma melalui kampus Nusantara di Penajam Pasir Utara tidak hanya mendidik mahasiswa, tetapi juga melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, bahkan membangun kemitraan nasional maupun internasional. Ini adalah modal yang sangat berharga agar sumber daya manusia kita, baik yang lokal maupun yang nasional, bisa untuk naik kelas. Tidak hanya standarnya adalah standar regional, tetapi standar nasional, bahkan bertaraf internasional. Dan tentunya City Branding Gerbang Nusantara yang diluncurkan hari ini juga selaras dengan visi tersebut. City Branding baru dengan tagline bertujuan meningkatkan citra positif daerah, khususnya Kalimantan Timur, bil khusus untuk Penajam Pasir Utara, bertujuan meningkatkan citra positif daerah serta mewakili semangat, harapan dan karakteristik daripada Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kalau mendidik hanya untuk pinter, yang pinter banyak. Tapi untuk yang berkarakter, ini yang sedikit. Yang berkarakter. Jadi kami sangat menaruh harapan kepada Gerbang Nusantara. Dalam hal ini adalah Gunadarma untuk bisa berkolaborasi bersama dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan OIKM
untuk sama-sama kita membangun gerbang Nusantara ini. Perlu dipahami dan diketahui bahwa Kalimantan Timur adalah merupakan etalase daripada Indonesia. Kita akan hidup berdampingan, ini hanya masalah waktu. 2028 kami meyakinin tidak 100%, tapi 1000% pusat pemerintahan akan segera berpindah ke ibu kota Nusantara. Branding baru ini sesuai dengan visi misi kepala daerah, menyelaraskan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta rencana pembangunan jangka panjang daerah. Dengan begitu logo dan tagline ini bukan hanya sekedar simbol, tetapi bagian daripada strategi pembangunan jangka panjang yang terarah. City Branding Gerbang Nusantara juga menegaskan bahwa Penajam Pasir Utara ingin dikenal luas sebagai pintu gerbang peradaban baru dengan karakteristik yang mencerminkan budaya, potensi dan harapan masyarakat. Branding ini bukan hanya sekedar promosi, tetapi sebagai pesan bahwa PPU siap menjadi bagian penting dari Kaltim sukses menuju generasi emas Indonesia Emas 2045. Hadirin yang berbahagia, melalui kunjungan kerja ini pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ingin memastikan bahwa sinergi antara dunia pendidikan, pemerintah daerah, masyarakat berjalan selaras. Begitu juga dengan City Branding akan lebih bermakna jika ditopang dengan SDM yang unggul dari universitas. Dukungan kebijakan pemerintah dan ketertiban masyarakat, keterlibatan masyarakat, semua harus bergerak bersama-sama. Kami ingin menegaskan bahwa membangun Kaltim tidak cukup hanya dengan infrastruktur fisik saja, tetapi juga dengan infrastruktur manusia, kualitas pendidikan, budaya dan karakter. Itulah mengapa kolaborasi antara pemerintah provinsi, Pemkab dan kampus dan masyarakat sangat penting. Saya teringat akan pesan dari Presiden Republik Indonesia keempat. Mohon maaf, bukan yang keempat, tapi yang ketiga. Beliau berpesan kepada seluruh anak negeri ini untuk membangun sebuah negeri, sebuah daerah, sebuah universitas ataupun apa saja, itu jangan mengandalkan sumber daya alam. Sumber daya alam itu kan habis. Tetapi untuk membangun itu kita perlukan adalah sumber daya manusia. Sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada Universitas Gunadarma yang ada di Kalimantan Timur, yang ada pertama kali di ibu kota Nusantara ini sebagai gerbang Nusantara untuk mendidik anak-anak kita tidak hanya memiliki sumber daya manusia yang unggul, tetapi juga berkarakter. Akhirnya mari kita jadikan gerbang Nusantara bukan hanya slogan, tetapi semangat kolektif untuk membangun Penajam Pasir Utara sebagai gerbang ibu kota Nusantara dan Kalimantan Timur menuju generasi emas. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching logo dan tagline City Branding Kabupaten Penajam Pasir Utara Gerbang Nusantara secara resmi kami nyatakan diluncurkan. Terima kasih. Kasih pantun dulu. Pantunnya nomor 2. Maksudnya ada 2 pantunnya. Nomor 2 sudah berlalu. Pergi berlayar menuju samudra, singgah sejenak di bumi PPU. Hari ini lahir gerbang Nusantara, citra daerah tumbuh semakin maju. Burung dara, burung cendrawasih, tangkap dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk dapat bertahan di tempat. Dilanjutkan dengan meluncing secara resmi logo dan tagline City Branding Kabupaten Penajam Pasir Utara. Untuk itu kami undang dengan hormat Bunda Haja Sarifah Suraida Harum selaku anggota Komisi 6 DPR RI. Selanjutnya Wakil Gubernur Kalimantan Timur Insinyur Haji Seno Aji, istri Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nyonya Haja Wahyu Seno Aji, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Bapak Dr. Andes Haji Baharudin Muin, dengan hormat Bapak untuk dapat bergabung Bupati Penajam Pasir Utara, Wakil Bupati Penajam Pasir Utara, istri Wakil Bupati Penajam Pasir Utara Ibu Dr. Indrayani MPD, Ketua DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan Wakil Rektor 4 Universitas Gunadarma
Profesor Dr. Didin Mukodim, Dr. Andes MM, untuk kiranya dapat menempelkan telapak tangan yang berada di layar monitor. Mohon izin Bapak Gubernur Kalimantan Timur, MC Pandu, ya, dengan hitungan mundur. Baik, sudah menempel seluruh telapak tangan. Oke, baik. Iya, menghadap kamera. Oke, baik, menghadap kamera Bapak Gubernur. Baik, MC Pandu dengan hitungan mundur. Oke, di layar. Baik. Tiga, dua, satu. Di bumi Kalimantan, tempat hutan bertemu lautan. Kabupaten Penajam Pasir Utara berdiri dengan sejarah dan jati diri yang kokoh. Selama ini, kita dikenal sebagai Serambi Nusantara, pintu penyambut kehadiran peradaban baru. Namun, kini peran itu semakin besar. Dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara, PPU menjadi gerbang Nusantara. Sebuah identitas baru yang melambangkan keberanian, keterbukaan, dan kemajuan. Logo baru Gerbang Nusantara diciptakan dengan filosofi yang mendalam. 2 pilar gerbang. Struktur vertikal lengkung terdiri dari 3 lapisan pada masing-masing sisi. Membentuk pilar megah seperti pintu gerbang futuristik namun berakar pada tradisi. Lekukan yang lembut dan kontur tegas melambangkan keseimbangan antara modernitas dan kearifan lokal. Simbol tengah yang menyerupai kuncup bunga dan bintang bersinar melambangkan pertumbuhan, kearifan lokal, dan identitas budaya yang menjadi sumber cahaya dan inspirasi. Ini juga bisa dimaknai sebagai lambang sinergi antara daerah di Nusantara yang membentuk satu kesatuan. Gaya tipografi dalam logo ini terinspirasi dari bentuk alami daun lempinak, tumbuhan khas Kalimantan yang kaya akan nilai kearifan lokal. Lekukan halus dan alur yang mengalir seperti ombak menciptakan kesan gerak yang dinamis namun tetap lembut. Ini melambangkan keharmonisan antara manusia dan alam dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Huruf E dalam gerbang dibentuk menyerupai 3 cabang tanduk referensi langsung ke rusa sambar yang khas dengan tanduk bercabang 3. Ini bukan hanya memperkuat identitas lokal, tetapi juga menjadi simbol penjaga gerbang yang kuat dan agung, sebagaimana rusa menjaga wilayahnya. Warna merah, kuning, dan hijau yang digunakan pada huruf E. Warna ini mewakili mastogok, elemen warna dalam adat Pasir yang bermakna merah, keberanian dan semangat. Kuning, kemakmuran dan kejayaan. Hijau, keseimbangan, kesuburan, dan kedamaian alam. Warna-warna ini memperkaya makna visual sekaligus mempertegas akar budaya. Rebranding ini adalah wujud komitmen kita. Dari Serambi yang menyambut, kini kita menjaga gerbang peradaban bangsa. Identitas baru ini
adalah harapan dan kebanggaan kita bersama. Mari kita satukan langkah menjaga Penajam Pasir Utara sebagai gerbang Nusantara, pintu menuju kesejahteraan dan kejayaan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Haji Mundad Nur Eshud, Bupati Penajam Pasir Utara, dengan penuh rasa syukur hari ini kita meluncurkan identitas baru Kabupaten Penajam Pasir Utara, yaitu Gerbang Nusantara. Identitas ini bukan sekedar perubahan nama atau logo, tetapi wujud dari semangat baru, kesiapan kita untuk menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga, membangun, dan merawat Penajam Pasir Utara agar benar-benar menjadi gerbang yang membawa kesejahteraan bagi kita semua. Rebranding ini adalah wujud komitmen kita dari Serambi yang menyambut kita kini menjaga gerbang peradaban bangsa. Bersama masyarakat, kita akan menjadikan PPU sebagai simbol kemajuan, persatuan, dan kesejahteraan. Gerbang Nusantara adalah kita dari sini. Kita membuka jalan menuju Indonesia Emas 2045. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Abdul Waris Muin, Wakil Bupati Penajam Pasir Utara. Dengan penuh rasa syukur, hari ini kita meluncurkan identitas baru Kabupaten Penajam Pasir Utara, Gerbang Nusantara. Identitas ini bukan sekedar perubahan nama atau logo, tetapi wujud dari semangat baru, kesiapan kita untuk menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga, membangun, dan merawat Penajam Pasir Utara agar benar-benar menjadi gerbang yang membawa kesejahteraan bagi kita semua. Rebranding ini adalah wujud komitmen kita dari Serambi yang menyambut kita kini menjadi gerbang peradaban bangsa. Bersama masyarakat, kita akan menjadikan PPU sebagai simbol persatuan dan kesejahteraan. Gerbang Nusantara adalah kita. Dari sini, kita membuka jalan menuju Indonesia Emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bumi Kalimantan, tempat hutan bertemu lautan, Kabupaten Penajam Pasir Utara berdiri dengan sejarah dan jati diri yang kokoh. Selama ini, kita dikenal sebagai Serambi Nusantara, pintu penyambut kehadiran peradaban baru. Namun, kini peran itu semakin besar. Dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara, PPU menjadi Gerbang Nusantara. Sebuah identitas baru yang melambangkan keberanian, keterbukaan, dan kemajuan. Logo baru Gerbang Nusantara diciptakan dengan filosofi yang mendalam. 2 pilar gerbang. Struktur vertikal lengkung terdiri dari 3 lapisan pada masing-masing sisi, membentuk pilar megah seperti pintu gerbang futuristik namun berakar pada tradisi. Lekukan yang lembut dan kontur tegas melambangkan keseimbangan antara modernitas dan kearifan lokal. Simbol tengah yang menyerupai kuncup bunga dan bintang bersinar melambangkan pertumbuhan, kearifan lokal, dan identitas budaya yang menjadi sumber cahaya dan inspirasi.
Ini juga bisa dimaknai sebagai lambang sinergi antara daerah di Nusantara yang membentuk satu kesatuan. Gaya tipografi dalam logo ini terinspirasi dari bentuk alami daun lempinak, tumbuhan khas Kalimantan yang kaya akan nilai kearifan lokal. Lekukan halus dan alur yang mengalir seperti ombak menciptakan kesan gerak yang dinamis namun tetap lembut. Ini melambangkan keharmonisan antara manusia dan alam dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Huruf E dalam gerbang dibentuk menyerupai 3 cabang tanduk referensi langsung ke rusa sambar yang khas dengan tanduk bercabang 3. Ini bukan hanya memperkuat identitas lokal, tetapi juga menjadi simbol penjaga gerbang yang kuat dan agung sebagaimana rusa menjaga wilayahnya. Warna merah, kuning, dan hijau yang digunakan pada huruf E. Warna ini mewakili mastogok, elemen warna dalam adat Pasir yang bermakna merah, keberanian dan semangat. Kuning, kemakmuran dan kejayaan. Hijau, keseimbangan, kesuburan, dan kedamaian alam. Warna-warna ini memperkaya makna visual sekaligus mempertegas akar budaya. Rebranding ini adalah wujud komitmen kita. Dari serambi yang menyambut, kini kita menjaga gerbang peradaban bangsa. Identitas baru ini adalah harapan dan kebanggaan kita bersama. Mari kita satukan langkah menjaga Penajam Pasir Utara sebagai gerbang Nusantara, pintu menuju kesejahteraan dan kejayaan bangsa.